Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke bab yang berikutnya, yaitu bab 3, yaitu bentuk aljabar. Oke, kali ini kita harus mengenal terlebih dahulu tentang bentuk aljabar. Karena ini adalah hal baru buat kalian. Sebelumnya pasti kalian belum pernah mengetahui bahwa sebenarnya kalian sudah sering bertemu dengan aljabar. Seperti itu. Nah, sekarang saya mulai dari tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kita mempelajari materi ini. Yang pertama adalah kalian dapat menentukan unsur pada aljabar. Yang kedua, kalian dapat menganalisa suku sejenis dan suku tidak sejenis. Kenapa kita harus bisa mengenal terlebih dahulu bentuk aljabar? Karena nantinya ini akan kita pergunakan terus-menerus sampai nanti kita dewasa nanti, ya. Oke, sekarang saya mulai tentang pengertian dari bentuk aljabar itu sendiri. Jadi bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui. Kita biasanya memberi nama adalah variabel. Jadi huruf-huruf yang termuat dalam bentuk aljabar itu namanya variabel. Kita biasa menuliskannya dalam huruf kecil, ya. Kemudian saya punya contoh, yaitu 3x ditambah 4y ditambah 8. Inilah yang disebut dengan bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar sendiri memiliki unsur-unsur yang menyusunnya. Dari 3x, 4y, dan 8, masing-masing satu kesatuan ini adalah suku. Jadi 3x adalah suku, 4y adalah suku, 8 juga suku. Kemudian, suku ini tadi masih terpecah menjadi beberapa unsur. Untuk 3x sendiri, maka 3 adalah koefisien. Sedangkan x adalah variabel. Kemudian 4y, sama, 4 adalah koefisien, y adalah variabel. Sedangkan 8, ini adalah konstanta. Kenapa ini bukan disebut koefisien? Karena koefisien itu letaknya harus saling berdampingan dengan variabel. Kalau dia berupa angka yang berdiri sendiri, artinya dia adalah angka yang tidak akan pernah berubah nilainya. Sehingga dia disebut dengan konstanta atau nama lainnya adalah ketetapan. Berikutnya saya punya contoh aljabar yang lain. Contohnya adalah seperti ini, agak panjang sedikit. 3x kuadrat ditambah 2y pangkat 3 dikurangi 6x ditambah 5y dikurangi 4y pangkat 3 ditambah 2x dikurangi 9. Nah, sekarang untuk x, y, x lagi, y lagi, jadi ada dua variabel di sini. Jadi yang huruf-huruf itu adalah variabel. Kemudian angka-angka yang berdampingan dengan variabel disebut dengan koefisien. Kemudian angka yang berdiri sendiri disebut dengan konstanta. Dan angka-angka yang letaknya di atas variabel disebut dengan pangkat. Sedangkan satu kesatuan itu sama kita sebut dengan suku. Nah, coba kita sebutkan koefisien, variabel, suku, dan konstanta pada bentuk aljabar ini. Cara penyebutannya untuk variabel adalah x dan y. Cukup kita sebutkan seperti itu. Kemudian untuk koefisien adalah 3, 2, negatif 6, 5, negatif 4, dan 2. Kenapa kok itu negatif 6? Itu kan dikurangi 6. Ya, jadi perlu kalian ingat bahwa
tanda pengurangan dengan tanda negatif pada suatu bilangan hampir tidak ada bedanya. Ketika kita membacanya secara utuh bentuk aljabar tersebut, maka kita bacanya menjadi dikurangi 6x. Tapi kalau kita membacanya dia berdasarkan suku atau koefisiennya saja, kita hanya mencakup satu nilainya saja, maka kita baca tanda pengurangan itu menjadi tanda negatif pada angka berikutnya. Sehingga yang tadinya adalah dikurangi 6x, maka kita sebut suku itu adalah suku negatif 6x. Koefisiennya adalah negatif 6. Seperti itu. Kemudian untuk konstanta juga sama, kita bacanya jadi negatif 9. Karena itu memang bilangannya negatif 9. Karena bentuk dikurangi 9 itu sebenarnya ditambah negatif 9. Tapi karena tanda ditambah bertemu dengan tanda negatif, maka tanda ditambahnya melebur. Jadinya dikurangi 9. Ya, hanya dipermudah seperti itu saja. Ya. Kemudian, manakah yang termasuk suku sejenis? Kenapa kita harus membedakan suku sejenis dan suku tidak sejenis? Karena ini nanti akan berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Jadi perlu diketahui bahwa suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkat pada variabelnya juga sama. Ya, jadi perlu diingat lagi, saya ulang. Suku yang sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkat yang sama. Pangkat pada variabelnya yang sama. Seperti itu. Kemudian saya kembalikan lagi kepada bentuk aljabar yang panjang tadi. 3x kuadrat ditambah 2y pangkat 3 dikurangi 6x ditambah 5y dikurangi 4y pangkat 3 ditambah 2x dikurangi 9. Dari bentuk aljabar di atas, manakah yang termasuk suku yang sejenis? Suku yang sejenis adalah suku yang variabelnya sama dan pangkat dari variabelnya sama. Berarti adalah 2y pangkat 3 dan negatif 4y pangkat 3. Ini adalah sejenis karena sama-sama variabel y dan pangkat variabelnya sama-sama 3. Satu lagi yaitu negatif 6x dan 2x. Karena variabelnya sama-sama x dan pangkat pada variabelnya sama-sama 1. Kemudian bagaimana dengan 3x kuadrat dan negatif 6x? Ini sama-sama bervariabel x. Hanya saja pangkatnya berbeda. Pada 3x pangkat 2, dia memiliki variabel x dan pangkat dari variabelnya adalah 2. Sedangkan negatif 6x memiliki variabel x, namun pangkat dari variabelnya adalah 1. Jadi karena berbeda pangkat saja, dia sudah disebut sebagai suku tidak sejenis. Jadi kedua suku tersebut termasuk suku yang tidak sejenis. Paham ya? Oke. Kemudian saya tambah sedikit. Apa sih kegunaan kita perlu menganalisis suku sejenis dan tidak sejenis? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk menyederhanakan bentuk aljabar, kita perlu tahu dan mengetahui mana suku yang sejenis dan mana suku yang tidak sejenis. Sebab dalam mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya bisa dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Ya, jadi seperti itu. Jadi sangat penting kita mengetahui dia sejenis dan tidak sejenis. Jadi jangan asal menjumlahkan 3x tambah 4y jadinya 7xy, salah. Ya, jadi tidak diperbolehkan kita menjumlahkan jika dia pangkatnya variabelnya berbeda karena dia termasuk suku yang tidak sejenis. Ya. Nah, sebagai contoh sedikit, sederhanakan bentuk aljabar berikut. 3x ditambah 2y dikurangi 6x ditambah 5y dikurangi 9. Nah,
Kalau kalian lihat berdasarkan panah yang pink itu, maka 3x dengan negatif 6x adalah suku yang sejenis. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi negatif 3x. Kita susun dulu, kita kelompokkan dulu mana yang sejenis dan mana yang tidak sejenis. Kita kelompokkan sehingga jadi 3x dikurangi 6x ditambah 2y ditambah 5y dikurangi 9. Jadi jawabannya negatif 3x ditambah 7y dikurangi 9. Ya. Jadi kalau masih belum paham, belum bisa menyelesaikan hasilnya, maka kelompokkan terlebih dahulu, kemudian yang dihitung angkanya saja. Seperti ini 3 dikurangi 6 berarti negatif 3. Kemudian variabelnya mengikuti di belakangnya. 3 dikurangi 6 negatif 3 berarti negatif 3x. 2 ditambah 5 berarti 7, berarti 7y. Karena dia positif berarti ditulis plus atau ditambah 7y. Kemudian yang terakhir, karena konstantanya tidak punya teman, tidak punya suku yang sejenis dengan dirinya, maka dia diikutkan di belakang sendiri, tidak usah dijumlahkan dengan yang lainnya. Jadi hasil akhir yang sudah ada di blok hitam itu negatif 3x ditambah 7y dikurangi 9. Oke, untuk pertemuan yang kali ini mengenal tentang bentuk aljabar, kalian juga pasti sudah mengenal bentuk aljabar, kalian sudah pasti bisa menganalisis mana yang sejenis, mana yang tidak sejenis. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita belajar operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Saya pastikan kalian akan mudah mengerjakannya jika kalian sudah memahami pertemuan kali ini. Saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Saya akhiri, jaga kesehatan selalu, tetap semangat, tambah latihan soal yang banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk materi yang berikutnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke, apa yang terlintas pada benak kalian untuk pertama kali ketika kalian akan mempelajari materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar? Ya, yang kita ingat pertama kali adalah suku-suku yang sejenis. Kenapa kita harus mengingat suku yang sejenis? Karena penting untuk diingat ketika kita mempelajari bentuk aljabar, suku yang sejenislah yang bisa kita operasikan ke dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, saya punya contoh seperti di samping. Tentukan penjumlahan dari 7A ditambah 7B dengan 8A dikurangi 6B. Oke, kalau kalian perhatikan ada dua bentuk aljabar, yaitu 7A ditambah 4B dan satunya adalah 8A dikurangi 6B. Nah, kalau kita akan mengoperasikan dua bentuk aljabar ini, kita bisa melakukan dengan dua cara. Nanti kalian pilih salah satu yang menurut kalian mudah. Cara yang pertama yaitu dengan menjabarkan seperti berikut. 7A ditambah 4B ditambah 8A dikurangi 6B. Nah, kemudian kita keluarkan dari kurungnya dan kita tulis 7A ditambah 4B ditambah 8A dikurangi 6B. Kemudian setelah itu kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Manakah suku yang sejenis? Yaitu 7A dengan 8A dan 4B dengan negatif 6B. Kita kelompokkan seperti itu. Nah, kemudian setelah kita kelompokkan baru kita hitung. 7A ditambah 8A 15A hasilnya dan 4B dikurangi 6B hasilnya negatif 2B. Maka hasil dari penjumlahan kedua bentuk aljabar ini adalah
15A dikurangi 2B. Ini adalah cara yang pertama. Kita bisa melakukan penjumlahan kedua bentuk aljabar ini dengan cara yang satunya, yaitu cara yang kedua, yaitu dengan melakukan penjumlahan bersusun. Seperti apa penjumlahan yang bersusun? Nah, penjumlahan bersusun adalah contoh yang di bawah ini berikutnya. Penjumlahan bersusun 7A ditambah 4B, kemudian yang di bawahnya 8A dikurangi 6B. Kemudian dijumlahkan, maka sudah urut berdasarkan suku yang sejenis. 4B ditambah negatif 6B, hasilnya negatif 2B. Dan 7A ditambah 8A, hasilnya 15A. Maka hasil dari penjumlahan kedua bentuk aljabar ini adalah 15A dikurangi 2B. Seperti itu anak-anak, kira-kira sudah paham? Oke, saya lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Tentukan pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A dikurangi 6B. Nah, berbeda dengan penjumlahan, ketika kita melakukan pengurangan, ada yang perlu kita perhatikan terkait kata penghubung antar dua bentuk aljabar tersebut. Di sini pada soalnya, kata penghubungnya adalah kata oleh. Artinya, pengurangan ini merupakan pengurangan dari bentuk aljabar yang pertama dikurangi dengan bentuk aljabar yang kedua. Artinya, 7A ditambah 4B dikurangi 8A dikurangi 6B. Nah, ketika kita akan menuliskan dalam bentuk dijabarkan seperti ini, maka tulis juga kurungnya, ya. Kemudian kita keluarkan dari kurung. Ketika kita keluarkan dari kurung, maka menjadi 7A ditambah 4B dikurangi 8A ditambah 6B. Kenapa 6B yang tadinya adalah negatif menjadi ditambah setelah keluar dari kurung? Iya, tepat sekali. Jadi, dia berubah karena ketika keluar dari kurung, dia ketemu dengan negatif di depannya. Jadi, negatif ketemu dengan negatif 6B, jadinya positif 6B. Sama halnya dengan 8A, yang tadinya positif, ketemu dengan negatif, jadinya negatif 8A. Kemudian langkah selanjutnya seperti yang kita lakukan sebelumnya, yaitu mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Nah, siapa saja suku yang sejenis? Yaitu 7A dikurangi 8A ditambah 4B ditambah 6B. Maka hasilnya adalah negatif A ditambah 10B. Ini adalah hasil dari pengurangan kedua bentuk aljabar tersebut. Cara yang kedua sama seperti sebelumnya, kita bisa melakukannya dengan menggunakan pengurangan bersusun. Oke, nah seperti inilah caranya. Untuk pengurangan bersusun, hasilnya juga sama, yaitu negatif A ditambah 10B. Kemudian saya punya contoh satu lagi, yaitu untuk pengurangan, kurangkan 2P dikurangi 5 dari 10P ditambah 11. Oke, kata penghubung antar dua aljabar ini adalah kata dari. Pada penjumlahan tidak ada permasalahan pada kata penghubung karena penjumlahan bersifat komutatif. Ketika dibalik, hasilnya akan sama. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Namun ini berbeda dengan pengurangan jika A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A. Sehingga ketika kalian menemukan soal dengan kata penghubung dari antar dua aljabar, sedangkan perintahnya adalah mengurangkan, maka jika perintahnya itu kata penghubungnya adalah kata dari, maka bentuk aljabar yang belakang dikurangi dengan bentuk aljabar yang depan. Ya, jadi ini berbeda dengan contoh soal yang nomor 2 tadi.
Nah, sekarang kita coba, berarti 10P ditambah 11 dikurangi 2P dikurangi 5. Maka kita jabarkan, kita keluarkan dari kurung, hasilnya 7P ditambah 11 dikurangi 2P ditambah 5. Kemudian sekali lagi kita kelompokkan menjadi suku yang sejenis, jadinya 10P dikurangi 2P ditambah 11 ditambah 5. Hasilnya maka 8P ditambah 16. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Kalau kalian ingin menggunakan cara bersusun, juga kalian gunakan bentuk aljabar yang belakang diletakkan di atas dan bentuk aljabar yang depan diletakkan di bawah. Kemudian tanda penghubungnya adalah dikurangi. Jadi seperti itu. Oke. Nah, bagaimana untuk hari ini bentuk operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar? Saya rasa kalian sudah bisa ya, karena kalian sebelumnya sudah mengerjakan LKPD yang sudah disediakan. Oke, kemudian nanti silahkan kalian coba mengerjakan soal-soal yang lain, dan jangan lupa diteliti lagi dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, saat ini kita belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Di mana tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat menentukan perkalian bentuk aljabar. Oke, yang paling penting untuk diingat dalam perkalian bentuk aljabar, tanda kali jarang sekali ditulis dalam menggunakan simbol cross. Ya, jadi bentuk simbol dari kali biasanya menggunakan tanda dot atau titik, atau hanya bisa menuliskan dalam bentuk kurung saja. Oke. Saat ini saya akan menampilkan contoh-contoh dari perkalian bentuk aljabar. Yang dapat kalian lihat di samping, ada beberapa soal perkalian bentuk aljabar dari yang paling sederhana. Yang nomor 1, 5 kali A. Maka dalam bentuk aljabar, 5 kali A bisa ditulis dalam bentuk 5A. Kemudian yang nomor 2, X kali X. Seperti halnya yang kalian ketahui, jika X itu artinya X pangkat 1, tapi pangkat satunya tidak perlu ditulis. Kemudian, kita sebelumnya mempelajari bilangan bulat ada operasi perpangkatan. Jika ada dua bilangan bulat yang sama, ketika dikalikan, maka pangkatnya bisa ditambahkan. Jadi, pada soal yang nomor 2 ini, X dikali X berarti sama dengan X pangkat 2. Kemudian yang nomor 3 ada X dikali Y. Nah, untuk X dikali Y bisa kita tuliskan dalam bentuk XY. Kenapa kita memilih XY? Kita sepakati saja kalau kita menuliskan bentuk aljabar, kita biasakan urutkan dengan abjad. Ya, apakah boleh ditulis YX? Boleh. Tapi kita sepakati dengan urut abjad dulu. Jadi kita tuliskan XY. Kemudian yang nomor 4 ada 5X dikali 2Y. Maka bisa dituliskan 10XY. Yang nomor 5 adalah negatif 3A kuadrat B dikali 2AB. Sama dengan negatif 6A pangkat 3B kuadrat. Jadi angkanya dikalikan sendiri, kemudian abjadnya juga kita kalikan sendiri. Seperti itu. Kemudian bisa kalian perhatikan berikutnya bahwa sifat operasi penjumlahan dan perkalian bentuk aljabar ada 3 sifat. Yang pertama sifat komutatif, artinya
A ditambah B sama dengan B ditambah A. Begitu juga untuk perkalian. A dikali B sama dengan B dikali A. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif artinya untuk A ditambah kurung buka B ditambah C kurung tutup sama dengan A ditambah B dalam kurung ditambah dengan C. Begitu juga dengan perkalian A kali dalam kurung B dikali C sama dengan A dikali B dalam kurung dikali dengan C. Kemudian ada satu sifat lagi, yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jika ada A kali B ditambah C, maka sama dengan A kali B ditambah A kali C. Jadi ini juga salah satu bentuk perkalian. Saya punya contoh yang berikutnya lagi. Tentukan hasil perkalian bentuk aljabar berikut. Ada 4 soal. Nah, untuk yang nomor 1, 5 kali A ditambah 4. Berarti 5 kali A 5A, 5 kali 4 20. Jadinya 5A ditambah 20. Kemudian nomor 2, P dikali 2P dikurangi 3. Hasilnya adalah 2P pangkat 2 dikurangi 3P. Yang berikutnya, negatif 3 kali Y dikurangi 1. Berarti sama dengan negatif 3Y ditambah 3. Yang terakhir, 2X dikali X ditambah 4Y, maka sama dengan 2X kuadrat ditambah 8XY. Berikutnya pada perkalian, ada juga perkalian X ditambah A dikali X ditambah B. Maka bentuk yang seperti ini bisa kita jabarkan menjadi, nah seperti ini, bisa kalian lihat, maka X dikali X, X dikali B, seperti itu, dan seterusnya yang suku yang kedua, A dikali X, kemudian A juga dikali dengan B. Oke, jadinya kalau dijabarkan bentuk ini tadi menjadi X kuadrat ditambah BX ditambah AX ditambah AB. Jika ada suku yang sejenis, maka nantinya harus kalian sederhanakan. Seperti itu. Berikut adalah contoh soalnya. Oke, perhatikan ya, ada 3 soal. Tentukan hasil perkalian untuk bentuk aljabar berikut. Yang nomor 1, A ditambah 1 dikali A ditambah 4. Jadinya A kuadrat ditambah 4A ditambah A ditambah 4. Di situ ada 2 suku yang sejenis, yaitu yang punya variabel A dan berpangkat 1. Sehingga jika ada 2 suku yang sejenis wajib disederhanakan. Maka hasil akhirnya adalah A kuadrat ditambah 5A ditambah 4. Contoh yang kedua, 2P ditambah Hi dikali P dikurangi 2Hi. Maka hasilnya adalah 2P kuadrat dikurangi 4Hi, 4PHi ditambah PHi dikurangi 2Hi. Di sini ada lagi juga 2 suku yang sejenis. Nah, kalau ada 2 suku yang sejenis berarti harus kita sederhanakan lagi. Sekarang kita sederhanakan lagi, maka hasil akhirnya menjadi 2P kuadrat dikurangi 3PHi dikurangi 2Hi. Contoh yang terakhir, yang ketiga adalah 3Y dikurangi 1 dikali 3 dikurangi 5Y. Maka hasilnya adalah 9Y dikurangi 15Y kuadrat dikurangi 3 ditambah 5Y. Karena kalian sudah terbiasa mengelompokkan suku yang sejenis, maka tidak perlu lagi kalian kelompokkan satu-satu. Ya, karena kalian sudah selesai itu di operasi penjumlahan. Jadi langsung saja kita selesaikan. Jadi negatif 15Y kuadrat ditambah 14Y dikurangi 3. Apakah harus selalu yang Y kuadrat berada di suku yang paling depan? Jawabnya tidak. Ini bebas kalian lakukan. Hanya saja kita
rasanya lebih enak kalau kita menuliskannya terbiasa diurutkan dari pangkat tertingginya yang paling depan, kemudian ke belakang, yang terakhir adalah konstantanya. Seperti itu. Apakah boleh konstantanya dulu? Boleh, silahkan dituliskan dalam bentuk konstantanya dulu. Dituliskan berarti negatif 3 ditambah 14Y dikurangi 15Y kuadrat, boleh, silahkan. Oke, untuk perkalian bentuk aljabar sampai sini, kira-kira apakah kalian sudah memahami perkalian bentuk aljabar? Oke, saya rasa kalian sudah memahami perkalian bentuk aljabar, jadi kalian bisa menentukan perkalian bentuk aljabar. Oke, kira-kira pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Pelajari lebih banyak soal lagi, tambah-tambah soal terus dari berbagai buku, berbagai sumber yang bisa kalian dapatkan. Dan jangan lupa belajar selalu. Dan yang paling penting adalah jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.